semuanya, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, ini hampir sama dengan teorinya Niels Bohr. Intinya, konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron dalam atom. Nah, bedanya di sini, mekanika kuantum akan menjelaskan lebih detail tentang posisi atau letak elektron dalam atom tersebut. Nah, mekanika kuantum di sini menyatakan posisi elektron itu dengan bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, yaitu notasinya N, bilangan kuantum azimut notasinya L, bilangan kuantum magnetik notasinya M, dan bilangan kuantum spin notasinya adalah S. Jadi di sini saya buat tabel antara bilangan kuantum utama yang menyatakan kulit yaitu N, bilangan kuantum azimut di sini L, bilangan kuantum magnetik M. Di sini ada 3 bilangan kuantum yang akan saya bahas terlebih dahulu. Nah, untuk bilangan kuantum utama kulitnya di sini kita tahu bahwa ada kulit ke-1, maka kita tulis 1 misalnya. Kemudian ada lagi bilangan kuantum utama yang kedua, kulit kedua, ada kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya ya. Kita bisa buat dan seterusnya. Misalnya saya akan beri contoh sampai kulit kelima. Kemudian untuk mencari L di sini tadi bilangan kuantum azimut yang menyatakan subkulitnya. Jadi kalau yang N tadi adalah kulitnya, sedangkan yang L itu adalah subkulitnya. Nah, untuk bilangan kuantum azimut yang L di sini kita memperoleh angkanya itu dari rumus 0 sampai N-1. N di sini tadi adalah kulitnya. Jadi bilangan kuantum azimut itu tergantung dia kulitnya nomor berapa. Kita mulai dulu dari N-nya 1. Ketika N-nya 1 berarti di sini itu kita isi dengan 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi bilangan kuantum azimutnya L-nya 0 sampai 0, atau kita bisa masukkan berarti 0. Jadi untuk kulit ke-1 di sini bilangan kuantum azimutnya 0. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, bilangan kuantum utama yang kedua, kita cari juga bilangan kuantum azimutnya. Di sini rumusnya sama, yaitu 0 sampai N-1. Kalau kulit kedua berarti N-nya adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti bilangan kuantum azimutnya L-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi bisa kita tulis berarti di sini ada 0, ada 1 seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan untuk bilangan kuantum utama yang ketiga atau kulit ketiga. Di sini berarti 0 sampai 3-1. 3-1 itu 2. Sehingga L-nya kita peroleh 0 sampai 2. 0 sampai 2 di sini bisa 0, 1, 2 seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga sama. Ini saya pindah dulu biar tidak tabrakan. Sini bilangan kuantum yang atau N yang keempat, di sini berarti subkulitnya atau L-nya di sini dari 0, 1, 2, 3 seperti ini. Nah, kemudian nanti yang bilangan kuantum atau N-nya sampai 5 juga sama saja, bisa kalian coba sendiri. Jadi kita bahas sampai yang keempat dulu saja. Nah, jadi seperti ini. Ketika N-nya 1 berarti L-nya hanya ada 0. Kemudian kalau kulitnya atau N-nya 2 berarti ada 0 dan 1. Begitu juga seterusnya. Nah, ternyata bilangan kuantum azimut atau subkulit di sini punya nama khusus. Jadi subkulitnya itu punya nama sendiri-sendiri. Namanya di sini bisa kalian lihat. L di sini adalah bilangan kuantum azimutnya. Kemudian yang bawah ini adalah nama subkulitnya. Jadi kalau ada bilangan kuantum azimut L-nya 0, maka namanya adalah S, nama subkulitnya. Kalau 1
nama subkulitnya adalah P, kalau L-nya 2, subkulitnya namanya D, kalau L-nya 3, subkulitnya namanya F. Nah, maksudnya seperti apa? Kita masukkan ke tabel. Jadi bisa kalian cermati di sini untuk L-nya 0, tadi namanya adalah S. Jadi di sini kalau 0 itu S, maka kita tulis di sini namanya adalah S, seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya, yang bawahnya ini juga sama, L-nya 0, berarti juga sama-sama S. Tetapi untuk kulit kedua tidak hanya 0 saja, tetapi ada 1. Kita juga beri nama untuk 1, namanya adalah P, berarti sini adalah P. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Berarti yang di sini ada S, ada P, kemudian ada D. Yang di sini ada S, P, D, F, seperti ini. Nah, jadi masing-masing L, masing-masing subkulit itu punya nama. Ada S, ada P, ada D, ada F, seperti ini. Nah, kemudian untuk membedakan antar kulitnya, jadi seperti ini bisa kalian perhatikan. Untuk subkulit yang namanya S, ternyata ini ada beberapa ya, di atas ada sampai ke bawah sini juga ada. Nah, untuk membedakan yang satu dengan yang lain, maka perlu kita tulis nomor kulitnya, kita tulis di depan huruf S, P, D, dan F nya. Jadi untuk yang pertama di sini ini adalah kulit ke-1, maka di sini saya tulis 1S seperti ini. Kemudian yang bawahnya, karena ini adalah kulit kedua, maka di sini 2S, di sini 2P, seperti itu seterusnya sampai yang keempat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bilangan kuantum magnetik. Magnetik di sini menyatakan orbitalnya, ruang-ruangnya. Nah, rumusnya adalah min L sampai plus L. Antara min sampai plus itu melewati angka 0. Jadi di sini pasti ada angka 0-nya pada bilangan kuantum magnetik ini. Nah, bagaimana? Kita perhatikan L-nya. Jadi untuk mencari M kita harus melihat data L. Untuk baris pertama di sini L-nya 0. Artinya M-nya adalah dari min 0 sampai plus 0. Padahal kalau 0 itu tidak ada min dan plus. Berarti di sini hanya kita perlu menuliskan 0. Nah, kita perlu menuliskan 0 seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya juga sama. Untuk L-nya 0 berarti tetap 0, berarti ini tetap 0 juga. Nah, kemudian yang bawahnya yang di sini adalah bisa kalian perhatikan L-nya adalah 1. Ketika L-nya 1, maka M-nya adalah min 1 sampai plus 1. Berarti min 1 sampai plus 1 itu melewati 0 dulu. Jadi min 1 0 plus 1 seperti ini. Nah, kemudian begitu juga seterusnya. Sama, kalau 0 berarti tetap 0, kalau 1 berarti min 1 0 plus 1. Nah, kemudian untuk yang baris ini yang kedua di mana L-nya itu adalah 2, maka M-nya bernilai min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2 seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya sampai pada kulit keempat. Berarti di sini 0, min 1, 0 plus 1, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Dan bawah min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 seperti ini. Nah, bisa kalian cermati hubungan antara bilangan kuantum N, L, dan M seperti ini.
Oke, di sini kita akan bahas tentang diagram orbital. Diagram orbital di sini maksudnya adalah gambaran tentang ruang yang digunakan atau yang ditempati oleh elektron. Jadi elektronnya menempati suatu orbital. Orbital di sini digambarkan nanti berupa kotak-kotak. Jadi diagram orbitalnya kita gambar kotak-kotak. Berapa jumlah kotaknya? Apakah 1, apakah 2, apakah 3 dan sebagainya? Kita perlu melihat data dari bilangan kuantum magnetik. Jadi bagian kolom yang M di sini. Di sini kita harus memperhatikan ada berapa macam bilangan kuantum magnetiknya. M-nya di sini angkanya itu ada berapa macam pada setiap subkulit. Jadi misalkan yang paling atas di sini ada subkulit 1s. 1s di sini bilangan kuantum magnetiknya M-nya itu hanya ada satu macam, satu angka, yaitu 0 di sini. Karena hanya ada satu macam, maka hanya ada satu kotak. Di sini bisa kita gambarkan ada satu kotak seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya. Untuk baris kedua, 2s juga ternyata M-nya hanya ada satu macam, maka juga kita gambarkan satu kotak seperti ini. Nah, sedangkan untuk 2P ternyata ada 3 macam M-nya, yaitu -1, 0, dan +1. Maka di sini kita juga gambarkan ada 3 kotak. Nah, seperti ini. Nah, begitu seterusnya sampai yang paling bawah. Nah, kemudian mengenai bilangan kuantum spin. Untuk bilangan kuantum spin, di sini dia menggambarkan posisi elektron dalam kotak orbitalnya. Jadi di sini saya gambarkan dulu satu kotak yang menyatakan diagram orbitalnya. Dalam satu kotak atau satu orbital di sini, dia memuat 2 elektron. Elektron nanti kita gambarkan sebagai tanda panah. Nah, tanda panah dalam kotak di sini kita buat tandanya ke atas dan ke bawah untuk menyatakan arah perputaran yang berbeda. Jadi seperti ini. Nah, untuk menunjuk elektron yang panahnya ke atas dan ke bawah, ini kita beri tanda yang berbeda untuk bilangan kuantum spinnya. Nah, untuk bilangan kuantum spin di sini ada angka setengah dan setengah juga karena mereka berputarnya peluangnya setengah dan setengah. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika panahnya ini ke atas, maka bilangan kuantum spinnya adalah nilainya +setengah. Seperti ini. Sedangkan untuk bilangan kuantum untuk elektron yang ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya dinyatakan dengan -setengah. Jadi ketika kita tahu bilangan kuantum spinnya ada -setengah, berarti maksudnya adalah elektron yang panahnya ke bawah. Begitu juga sebaliknya, ketika bilangan kuantum spinnya angkanya adalah +setengah, berarti kita ketahui bahwa elektron dimaksudkan adalah elektron yang panahnya ke atas. Seperti itu. Kita kembali ke orbital tadi, diagram orbital. Seperti yang sudah saya katakan bahwa dalam setiap kotak di sini memuat 2 elektron. Maka di sini mari kita ingat-ingat, mari kita hitung bersama berapa elektron yang bisa ditampung oleh setiap subkulitnya. Karena di sini hanya ada satu kotak, berarti di sini ada 2 elektron. Kemudian di bawahnya juga satu kotak, berarti juga 2 elektron. Yang bawah kalau ada 3 kotak berarti maksimal adalah 6 elektron. Jadi kita buat catatan di sini, jangan lupa bahwa untuk subkulit tadi ada subkulit S, ada subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Untuk subkulit S di sini kita ketahui bahwa kotaknya atau diagram orbitalnya hanya satu, jadi satu kotak. Sedangkan yang P tadi ada 3 kotak, yang D ada 5 kotak,
yang F ada 7 kotak. Nah, seperti ini untuk diagram orbital. Nah, kemudian untuk maksimal elektronnya jadi untuk yang S di sini maksimalnya 2, untuk P maksimalnya 6, D maksimal 10 dan F maksimal 14. Nah, data ini harus kalian pahami nanti sampai akhir mempelajari konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jadi, oke, sekarang kita akan masuk pada konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah elektron untuk posisinya atau letak elektronnya, mereka menempati subkulit dari tingkat energi yang paling rendah dulu untuk menuju ke subkulit dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Maka pengisiannya ini tidak boleh sembarangan, harus ada urutannya. Nah, untuk menghafalkan urutannya bisa kalian perhatikan di sini. Kita buat seperti ini. Sini ada S. Ini sebanyak 2 kali. Saya tulis seperti ini. Kemudian ada PS sebanyak 2 kali. Kemudian ada DPS sebanyak 2 kali dan F DPS sebanyak 2 kali. Nah, maksudnya bagaimana? Bisa kita simak. Untuk S di sini 2 kali, berarti kita perlu menuliskan huruf S sebanyak 2 kali. Berarti di sini S, sini juga S. Kemudian berikutnya adalah PS 2 kali, berarti juga kita menuliskan ada P, ada S lagi, berarti P dan S lagi. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Seperti ini. Kemudian untuk pengurutannya kita perhatikan dengan nomor kulitnya, yaitu ada nomor kulit atau kulit ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Kita perlu ingat-ingat lagi mengenai bilangan kuantum pada tabel yang sebelumnya, bahwa subkulit S itu mulai berada pada kulit pertama, kulit ke-1. Jadi di sini bisa kita beri angka 1. Nah, setelah 1, S itu juga ada di kulit kedua, jadi kita tulis di sini 2. Begitu seterusnya, di sini urut 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian untuk subkulit P, dia mulai ada atau mulai terbentuk subkulit P pada kulit kedua, maka di sini perlu kita tuliskan 2. Kemudian berarti berikutnya adalah 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian setelah itu adalah subkulit D. Subkulit D di sini mulai ada pada kulit ketiga, maka kita tuliskan 3, 4, 5, 6 seperti ini. Kemudian untuk F di sini mulai ada pada kulit ke-4. Jadi kita tulis seperti ini. Maka untuk pengisian elektron nanti harus kita urutkan mulai dari kiri ke kanan. Jadi dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contohnya di sini saya menggunakan atom karbon dengan nomor atom 6. Bagaimana konfigurasi elektronnya atau susunan elektronnya? Kita perhatikan urutan di sini. Nah, sebelum kita mengisinya, kalian perlu juga mengingat-ingat maksimal elektron pada setiap subkulit. Oke, kita ingat-ingat bersama. Untuk subkulit S, di sini kita ingat bahwa maksimal elektronnya adalah 2 elektron. Sedangkan untuk P, di sini maksimalnya ada 6 elektron. Untuk D adalah 10 elektron dan untuk F adalah 14 elektron. Nah, jadi ini maksimal elektron pada setiap subkulitnya. Ini harus kita ingat-ingat. Nah, lebih mudah mengingatnya bisa kita tuliskan pada barisan urutan subkulit yang sudah kita tulis. Jadi kita tulis S itu maksimal 2. Berarti setiap ada S kita buat maksimalnya, kita tulis angkanya 2.
Nah, angka 2 di situ kita nuliskannya seperti pangkat. Jadi seperti ini. Untuk subkulit S berarti di sini maksimalnya 2. Setiap ada S kita tulis pangkat 2. Seperti ini semuanya. Nah, kemudian untuk yang P tadi maksimal 6, maka kita tuliskan pangkat 6 untuk semua P. Nah, kemudian untuk yang D maksimal 10, maka kita tuliskan 10 pada semua subkulit D, pangkatnya 10. Dan untuk yang F adalah 14. Berarti di sini kita bisa ketahui bahwa maksimal elektron pada setiap subkulitnya sudah bisa kita lihat pada urutan di atas ini. Nah, kalau begitu kita langsung saja pada pengisian konfigurasi elektron untuk atom karbon. Untuk atom karbon dengan nomor atom 6 artinya elektronnya sebanyak 6. Nah, elektron 6 di sini yang harus kita posisikan, kita tempatkan pada masing-masing subkulit sesuai dengan urutannya. Urutan yang pertama adalah 1s. 1s maksimalnya adalah 2 elektron, berarti di sini hanya kita bisa nuliskan 2. Jadi 1s 2. Kemudian berikutnya 2s itu juga maksimalnya hanya 2. Jadi sudah ada 2 tambah 2, sudah ada 4 elektron yang menempati pada subkulit. Berikutnya kita hitung selisihnya atau sisanya. Totalnya 6 sudah masuk 4, berarti tinggal 2. Nah, elektron 2 ini yang akan masuk ke subkulit berikutnya yaitu 2p. Jadi di sini adalah 2p2. Sehingga konfigurasi elektron untuk atom karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2. Seperti ini. Kemudian biasanya kita juga diminta untuk membuat diagram orbital. Nah, diagram orbital di sini yang sudah pernah kita pelajari adalah kotak-kotaknya. Kita gambarkan kotak-kotak orbitalnya. Jangan lupa berapa kotak untuk setiap subkulitnya. Nah, untuk mengingat-ingat di sini bisa saya gambarkan. Untuk subkulit S kotaknya ada 1, subkulit P itu kotaknya ada 3, subkulit D itu kotaknya ada 5, subkulit F itu kotaknya ada 7. Seperti ini. Jadi setiap ada subkulit S maka kita gambar 1 kotak. Setiap ada subkulit P kita gambar 3 kotak. Seperti itu. Nah, berarti kita kembali ke karbon. Untuk 1s di sini kotaknya, ingat S itu kotaknya hanya ada 1. Berarti kita buat gambar kotak S-nya adalah Kemudian untuk yang 2s di sini karena sama-sama S berarti kotaknya juga ada 1. Sedangkan untuk P kotaknya ada 3. Jadi kita gambarkan ada 3 kotak seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pengisian elektronnya. Untuk pengisian elektron di sini ternyata ada aturannya. Sama seperti tadi yang di atas ini, urutannya itu juga ada ketentuannya. Urutan yang sudah kita bahas tadi ini adalah menurut prinsip Aufbau. Nah, kemudian berkaitan dengan pengisian elektron, di sini adalah menurut aturan Hahn. Gimana maksudnya aturan Hahn? Aturan Hahn-nya di sini adalah elektron harus menempati yang pertama adalah rata, kotaknya itu kita ratakan dulu satu-satu elektron, kemudian baru diisi yang kedua. Ketika untuk yang subkulit S di sini hanya ada 1 kotak, berarti kita bisa langsung menuliskan 1 panah ke atas dan ke bawah yang menyatakan bahwa elektronnya ada 2, seperti itu. Kemudian berikutnya juga 2s. Kemudian untuk yang P, nah ini yang perlu diperhatikan, P di sini elektronnya ada 2, tetapi dia tidak langsung panah ke atas dan ke bawah pada kotak pertama. Pengaturan seperti ini di sini adalah sesuai dengan yang namanya aturan Hahn.
sehingga konfigurasi elektron atom C beserta diagram orbitalnya bisa kita buat seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh soal yang lain, yaitu di sini saya ambil unsur F dengan nomor atom 9. Langsung saja sama seperti tadi, pengisian urutannya berarti mulai dari 1s. Maksimal 2 berarti 1s2, 2s2. Di sini sudah ada 4, sedangkan totalnya ada 9, berarti masih ada 5 lagi. 5 lagi itu mengisi pada subkulit berikutnya, yaitu pada 2p, berarti di sini diisi 5 seperti ini. Jadi konfigurasi elektron untuk F9 adalah 1s2, 2s2, 2p, 5. Nah, kemudian berikutnya kita buat diagram orbital lagi. Berarti kita buat diagram orbital. Nah, diagram orbital sama seperti tadi. Untuk S itu hanya ada 1 kotak, untuk S lagi 1 kotak, dan P itu ada 3 kotak. Kemudian untuk pengisian elektronnya sama juga seperti tadi, buat mana ke atas dan ke bawah. Nah, untuk yang P5, ingat sesuai aturan Han tadi kita harus isi dulu satu persatu, satu baru berpasangan. Jadi cara pengisiannya seperti ini, satu, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, jadi ini diagram orbital untuk atom F dengan nomor atom 9. Nah, kenapa kok panahnya ke atas dan ke bawah? Di sini adalah sesuai dengan suatu larangan bahwa nantinya panahnya di sini harus memiliki nilai yang berbeda. Maka dibuat yang ke atas dan ke bawah yang menunjukkan arah rotasinya yang berbeda. Nah, ketentuan ini sesuai dengan yang namanya larangan Pauli. Seperti ini. Jadi konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum beserta diagram orbitalnya bisa kalian perhatikan pada kedua contoh ini. Oke, untuk berikutnya di sini kita akan bahas konfigurasi elektron untuk atom Cr dengan nomor atom 24. Nah, ketika kita akan mengisi konfigurasi elektronnya, kalau kita pakai cara yang sudah kita pelajari, berarti hasilnya di sini Cr24 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 seperti ini ya. Jadi untuk 24 elektron pengaturan posisinya atau letaknya seperti ini: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, tetapi ternyata keadaan seperti ini, jadi dimana D-nya 4 seperti ini menyebabkan dia tidak stabil. Nah, supaya stabil dia akan melakukan suatu sedikit perubahan. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk hal ini khusus untuk subkulit D. Jadi subkulit D di sini kan maksimal elektronnya adalah 10. Nah, dia stabil itu ketika keadaannya adalah setengah penuh dan penuh. Nah, setengah penuh itu berarti ada 5 elektron dan penuh itu berarti ada 10 elektron. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau ada subkulit 3D seperti ini adalah 4, berarti dia tidak stabil karena dia tidak setengah penuh. Nah, tidak 5 seperti itu. Nah, sehingga untuk seperti ini, kasus seperti ini harus kita ubah konfigurasi elektronnya. Jadi di sini tidak boleh kita tuliskan 3D4. Nah, bagaimana supaya D-nya menjadi 5 padahal elektronnya itu tetap 24? Berarti caranya adalah satu elektron dari 4s2 di sini akan berpindah ke 3D. Sehingga hasilnya kalau kita tuliskan yang benar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 1 karena yang satu sudah dipindah dan yang 3D menjadi 5
seperti ini. Jadi ini yang benar. Kemudian nanti bisa kalian coba untuk yang lainnya. Yang jelas untuk aturan di sini yang perlu kalian perhatikan adalah untuk subkulit D di situ harus setengah penuh atau penuh, jadi tidak boleh nanggung. Maksudnya nanggung di sini adalah kalau D-nya itu 4, berarti kita harus membuatnya menjadi D5. Dari mana? S-nya itu kita kurangi. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang nanggung seperti D-nya hanya 9, kita harus buat D-nya menjadi penuh 10 elektron. Bagaimana membuatnya? Berarti S-nya yang berkurang. Nah, seperti ini. Nah, jadi S2 D9 di sini tidak boleh atau tidak stabil. Berikutnya kita akan bahas tentang konfigurasi elektron dari suatu ion. Di sini contohnya adalah V dengan nomor atom 23, tetapi ternyata dia membentuk ion 3+. Nah, yang kita bahas adalah konfigurasi elektronnya bagaimana ya kalau itu suatu ion. Nah, untuk memudahkannya, kalian di sini harus buat konfigurasi elektron atom netralnya dulu. Jadi kita buat konfigurasi elektron untuk V dengan nomor atom 23. Sesuai dengan urutannya, berarti di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 di sini, kemudian ada 3d 3 seperti ini. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Sini sesuai dengan elektron sebanyak 23. Nah, kemudian yang perlu kita ingat bahwa untuk ion 3+ berarti di sini artinya dia melepaskan 3 elektron, melepas 3 elektron. Jadi harus ada 3 elektron yang dilepaskan. Nah, elektron yang dilepaskan itu yang mana? Elektron yang dilepaskan itu harus, perhatikan ya, jadi elektron yang dilepaskan itu harus elektron pada kulit terluar. Ingat ya, kulit terluar. Artinya apa? Ketika itu menyatakan suatu kulit, nomor kulit, maka yang paling kanan itu harus adalah kulit terluarnya atau kulit angka paling besar. Di sini untuk yang paling kanan ini 3, padahal di tengah ada angka 4. Jadi yang pertama harus kita urutkan dulu. Berarti di sini kita urutkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian urut 3d, 3, 4s2 seperti ini. Nah, jadi konfigurasi elektronnya bisa ditulis seperti yang bawah ini untuk V23. Nah, lalu bagaimana dengan vanadium 23 yang ionnya adalah 3 positif? Karena ada 3+, maka dia harus melepaskan 3 elektron. Kalau seperti ini, kita sudah lihat bahwa kulit terluarnya itu adalah sini. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah di 4s ini hanya ada 2 elektron. Padahal harus melepaskan 3, berarti yang satu lagi kita ambil dari 3D. Sehingga untuk konfigurasi elektron ion V3+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, karena gerangan 1 berarti tinggal 3d2. Nah, jadi untuk konfigurasi elektron ion seperti ini.